Pemirsa, untuk mengetahui update terkini, sudah ada reporter Berita Satu, ada Juan Guardiola, serta juru kamera Rahmat Aminuddin, dan juga ada kontributor Berita Satu, Slamet Wibowo. Selamat siang teman-teman, saya ke Juan terlebih dahulu. Juan, di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa informasi terbaru? Apakah ada update proses evakuasi yang masih terus berlangsung ini, Juan? Ya, selamat siang Said dan pemirsa. Memang betul pada sekitar 30 menit yang lalu telah dilakukan konferensi pers oleh pihak BNPB dan juga Basarnas yang turut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah. Sementara tadi informasi yang kami terima memang hingga saat ini yang menjadi prioritas utama baik itu BNPB maupun Basarnas dan juga tim SAR gabungan adalah memprioritaskan pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih berpotensi hidup begitu ya. Para korban yang tertimbun oleh material beton dari reruntuhan bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Hosini dan hal itu yang menjadi concern utama saat ini, yakni pencarian dan pertolongan korban. Sementara BNPB tadi juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan pesan khusus untuk menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka mendalam terhadap para korban, terutama para keluarga korban. Dan memang Said dan pemirsa, peristiwa runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Hosini ini sudah masuk dalam kategori bencana dan juga diakibatkan karena kegagalan struktur konstruksi dari bangunan tersebut. Karena pada saat kejadian memang bangunan yang 3 lantai tersebut ingin ditambah menjadi 4 lantai dengan proses pengecoran, tapi penyangganya atau pilarnya tersebut dinilai mengalami kegagalan struktur konstruksi sehingga mengakibatkan runtuhnya bangunan yang pada saat itu disayangkan ada sejumlah santri yang sedang menjalankan ibadah sholat. Dan saat ini memang Said ada sebanyak 379 personel yang dikerahkan dalam proses evakuasi ini mulai dari berbagai unsur untuk melakukan penyelamatan dan pencarian terhadap korban. Dan tadi juga disampaikan bahwa ada 15 titik yang sudah diidentifikasikan menjadi lokasi di mana adanya korban ditemukan, baik itu titik hitam maupun yang artinya tidak ditemukan adanya kehidupan, dan juga titik merah yang masih ditemukan adanya korban yang merespon. Dan ini yang menjadi titik merah ini menjadi concern utama oleh tim SAR gabungan karena memang ada satu korban yang masih hidup, kemudian meminta pertolongan dan tim SAR gabungan juga telah melakukan upaya penyelamatan. Namun saat korban ingin ditarik, sayangnya kaki dari korban ini masih tertimbun oleh material beton sehingga tim SAR juga masih terus melakukan upaya, dan ini tentu memperhatikan kehati-hatian sehingga memang prosesnya sudah sesuai aturan dan prosedur yang berlangsung hingga saat ini. Dan tim SAR gabungan juga menggunakan teknik yakni detektor dan drone thermal, yakni mendeteksi adanya suhu tubuh. Oleh sebab itu, kemarin pihak dari tim SAR gabungan meminta untuk area dari pondok pesantren ini disterilkan supaya tidak ada kepadatan atau kerumunan oleh warga sekitar yang mengganggu upaya dari proses penyelamatan tersebut, karena memang prosesnya menggunakan teknik pengidentifikasian suhu tubuh, sehingga hingga saat ini pun area dari pondok pesantren ini masih dilakukan clear area. Sementara saat ini kami berada di posko di mana wali dari santri ini dikumpulkan untuk melakukan pendataan dan juga sosialisasi terkait dengan upaya-upaya yang sejauh ini telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan Said, kami juga ingin menyampaikan bahwa Basarnas ini masih terus mengejar golden time atau 3 kali 24 jam. Ini artinya memang
Golden Time ini digunakan untuk upaya memprioritaskan pencarian dan pertolongan oleh para korban. Dan sejauh ini sudah 11 korban yang ditemukan, yang maksud kami yang sudah berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, baik itu RSUD Sidoarjo dan juga RS Siti Hajar. Sementara memang tim SAR gabungan ini menyatakan meskipun membutuhkan lama, namun alat bukan menjadi halangan karena alat dari ataupun peralatan ini yang dimiliki oleh tim SAR gabungan ini tidak kekurangan, melainkan memang kendala-kendalanya adalah timbunan-timbunan material beton yang menjadi pancake ataupun juga area struktur ini sudah tidak berbentuk karena beton yang sudah hancur bertumpuk begitu ya. Dan tadi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga telah menetapkan status kedaruratan rehabilitasi rekonstruksi, sehingga dirinya juga memerintahkan untuk rumah sakit bisa membuka akses selama 24 jam untuk para korban dievakuasi. Sementara demikian, Said. Baik, Juan, saya lihat di belakang Anda masih banyak kemudian orang tua mungkin atau wali santri yang datang melihat. Saya lihat ada papan nama di sana. Bisakah Anda jelaskan aktivitas apa yang sedang berlangsung di sana? Apakah para wali santri ini masih terus berdatangan mencari sanak saudara mereka? Ya, memang tadi sempat diumumkan kepada wali santri ini untuk berkumpul di lantai 2 dari kampus Al-Hosini ini sendiri. Karena memang sehingga saat ini wali santri ini diberikan sosialisasi terkait dengan apa yang dilakukan sejauh ini oleh tim SAR gabungan dan juga ditujukan untuk pendataan. Sementara di belakang saya warga setempat ini sedang melihat-lihat adanya data korban ataupun juga data total korban yang telah berhasil dievakuasi maupun dinyatakan selamat maupun dinyatakan meninggal dunia. Dan Juan, sejauh ini, Said, informasi yang beredar, bisakah Anda mendekat ke warga yang sedang melihat papan nama di sana dan mungkin bisa berdialog? Jika Anda bisa bergerak, Juan, menanyakan apa yang mereka sedang lakukan, masih menunggu sanak saudaranya, mereka berasal dari mana? Bisakah Anda bergerak, Juan? Oke, baik, Said. Saya akan mengusahakan untuk kita melihat bagaimana lebih dekat apa yang dilakukan oleh para warga. Nah, di sana terlihat adanya warga ini melihat-lihat data korban. Dan tadi kami melihat juga total korban sejauh ini, Said. Sebelumnya total korban ini ada sebanyak 102, namun sudah direvisi karena jumlah korban yang saat ini sudah terdata ulang, yakni ada 100 korban, baik itu yang selamat maupun yang meninggal dunia. Dan sejauh ini ada sebanyak 97 korban yang dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi. 11 diantaranya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan sisanya berhasil evakuasi secara mandiri dan mendapatkan perawatan dan penanganan di RS. Sementara tim SAR gabungan juga mencatat adanya 3 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Pak, mungkin berkenan wawancara sebentar, Pak, bersama Berita Satu, Pak. Izin, Pak. Tadi disampaikan juga terkait dengan kendala-kendala. Memang tim dari Basarnas ini kekurangan peralatan. Namun memang kendalanya adalah dari kegagalan struktur rekonstruksi sendiri. Sebenarnya bisa dijelaskan, mungkin juga untuk pemirsa yang menonton ini bisa paham apa sebenarnya yang dihadapi oleh tim SAR gabungan ini, Pak. Iya, saya ingin tidak masuk dalam koridor kegagalan konstruksi ya. Jadi bicara masalah runtuh ya karena kegagalan itu sehingga runtuh. Tapi kenapa runtuh? Mungkin itu tidak dalam ranah kita. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa Badan SAR Nasional atas dasar undang-undang pada saat ada kedaruratan yang menimpa manusia di situ, kita harus melaksanakan
operasi penyelamatan, dan itu yang menjadi target kita sebenarnya. Kalau tadi ada Ibu Gubernur Jawa Barat, apakah menitipkan pesan khusus Pak kepada Basarnas dalam hal ini? Tidak, jadi Ibu Gubernur Jawa Timur, bukan Jawa Barat. Dari Ibu Gubernur sadar betul pada saat kejadian, awalnya seluruh potensi SAR yang ada di wilayah, mulai dari BNPB, kemudian BPBD, kemudian ada Damkar, kemudian ada potensi yang jumlahnya 63 institusi yang memiliki potensi SAR melaksanakan tugas. Sebenarnya itu adalah tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi pada saat begitu kejadian ini menyita perhatian, ada korban yang cukup banyak, kemudian disebabkan oleh reruntuhan yang disebabkan oleh 4 lantai. Akhirnya kejadian ini menjadi kejadian yang luar biasa, dan sesuai amanah undang-undang Badan SAR Nasional harus tampil sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melaksanakan operasi. Sehingga pada saat begitu Badan Nasional yang melaksanakan tugas, keberadaan pemerintah daerah adalah full support penuh terhadap pelaksanaan operasi yang dilaksanakan. Artinya Ibu Gubernur Jawa Timur ini memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa ini ya Pak. Namun terkait dengan korban sendiri yang pada saat itu sedang menjalankan ibadah sholat, itu hingga sejauh ini ada berapa Pak korban yang telah dievakuasi, dan kemungkinan di dalam sana ada berapa totalnya? Iya, terkait dengan jumlah korban, memang kita ketergantungan dari informasi yang diberikan oleh pondok pesantren, berapa sih jumlah santri, kemudian pada saat kejadian waktu itu tersampaikan kurang lebih di 140 orang. Itu berasumsi karena kapasitas dari musola sebenarnya. Kemudian pada saat kejadian ada 91 orang yang bisa terselamatkan, entah itu melarikan diri atau yang diselamatkan. Kemudian baru pada saat tim SAR melaksanakan operasi juga ada beberapa personil, 11 orang bisa diselamatkan, ada beberapa yang dari reruntuhan, kemudian yang terakhir 4 orang bisa kita selamatkan dari reruntuhan, tapi walaupun akhirnya 2 tidak bisa terselamatkan. Sehingga total saat ini yang sudah terdata, sementara kan sudah disampaikan bahwa 91 korban selamat, kemudian ada 3 meninggal. Oke, baik Pak, kita harapkan ini bisa kerja dari Basarnas juga tim SAR gabungan ini bisa segera mencapai tujuannya, karena prioritasnya juga dalam penyelamatan dan pertolongan terhadap korban. Terima kasih Bapak Syafi'i sebagai Kepala Basarnas. Siap, terima kasih Pak. Demikian Said dan pemirsa, keterangan dari Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i yang menerangkan bahwa memang saat ini pemerintah daerah mendukung penuh kepada berbagai pihak, mulai dari tim SAR gabungan dan juga unsur-unsur lainnya yang mendukung dalam proses evakuasi. Sementara memang total jumlah dari korban ini dikatakan ada 91 yang selamat dan 3 dinyatakan meninggal dunia. Sementara di dalam masih proses evakuasi terus berlangsung hingga saat ini karena mengejar dari golden time tadi 3 kali 24 jam. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan dalam konferensi pers bahwa nantinya apabila opsi-opsi lain seperti pengangkatan puing-puing beton tersebut akan dilakukan, itu membutuhkan konfirmasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tim SAR, kemudian juga yang paling penting adalah keluarga maupun kerabat dari korban, karena ini menyangkut nyawa. Dan prinsip dari Basarnas sendiri adalah 1 nyawa itu sangat berharga, sehingga hingga saat ini prosesnya memang dalam tahap evakuasi. Sementara apabila nantinya ini sudah waktunya untuk melakukan pengangkatan puing-puing, ini perlu adanya musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan tindakan yang tepat nantinya. Said. Baik, Juan, proses evakuasi masih terus diupayakan hingga saat ini begitu. Tadi ada Kepala Basarnas, ada tim SAR gabungan juga terus melakukan upaya-upaya penyelamatan di sana. Terima kasih laporan Anda, Juan. Kita tetap akan mengupdate